Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan harian pada hari ini diambil dari Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai yang ke-25. Judul renungan kita pada hari ini adalah Janganlah engkau takut. Untuk suatu peristiwa penting, perkataan pertama yang terucap dari si pemberi pesan terkadang menjadi kunci dari keseluruhan pesan yang hendak disampaikan. Mengabaikan akan hal ini dapat membuat si penerima pesan melewatkan hal yang penting tersebut. Inilah yang terjadi ketika malaikat Tuhan menampakkan diri melalui mimpi, lalu mengawali pesannya kepada Yusuf dengan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu." Pesan agar Yusuf jangan takut dalam menerima berita sukacita Natal pertama juga disampaikan oleh malaikat seusai memberi salam kepada Maria. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Lukas 1 pasal 1 ayat 30. Yusuf dan Maria perlu mendengar pesan yang menenteramkan itu, karena berita bahwa mereka akan menjadi orang tua jasmani dari bayi Yesus tidak hanya mendatangkan sukacita, tetapi juga menimbulkan ketakutan karena apa yang kelak akan terjadi. Misalnya saja, Maria akan mengandung dalam kondisi masih bertunangan, atau saat bayi Yesus dikejar hendak dibunuh atas titah Herodes, sehingga Yusuf harus membawa mereka mengungsi ke Mesir, supaya terhindar dari murka Herodes. Jadi apakah saat ini hidup kita sedang dilanda oleh ketakutan? Biarlah pesan yang malaikat sampaikan kepada Yusuf dan Maria kembali bergema dalam roh, hati, dan pikiran kita. Ya, jangan takut menghadapi tantangan dan pergumulan hidup, karena sesungguhnya Dia menyertai kita senantiasa, seperti namanya disebut, Immanuel. Dalam damai sejahtera ilahi, segala ketakutan dapat seketika menjadi sirna. Ya, memberikan diri untuk dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan, apakah selalu diiringi dengan penderitaan? Apakah orang Kristen tidak bisa bebas dari penderitaan? Oke, mari kita baca Matius pasal yang pertama ayat 1, pasal yang 1 ayat 18 sampai 25 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diberitakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria menjadi istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mari kita lihat ya. Ayat 18 dikatakan, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Maria itu sudah mengandung dari Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat, posisikan diri kita sama seperti Yusuf. Jadi, punya istri, tiba-tiba mengandung dari Roh Kudus. Ini bingung kan? Karena statusnya mereka itu sebenarnya masih bertunangan, ya. Ayat 18 ini menunjukkan bahwa mereka masih dalam keadaan bertunangan atau belum menikah. Ayat 20 dikatakan gini, yang menunjukkan bahwa malaikat itu berkata supaya Yusuf tidak takut ngambil Maria sebagai istri. Berarti kan belum diambil sebagai istri. Betul ya? Ayat 24 dikatakan, yang menunjukkan ketaatan Yusuf terhadap firman yang disampaikan oleh malaikat, di mana dia lalu mengambil Maria sebagai istrinya. Berarti kan Maria itu belum jadi istrinya. Nah, belum jadi istrinya,
terus tiba-tiba mengandung. Saudara, kalau ya jadi Yusuf perasaannya gimana? Nah, kemudian Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik istrinya di depan umum. Saudara baca kayak gini tambah bingung ya. Tadi katanya Yusuf itu belum mengambil si Maria menjadi istri. Lah sekarang kok disebut Yusuf suaminya, terus tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dan ini belum dinikahi kok sudah diceraikan. Betul ya? Ia bermaksud menceraikan dengan diam. Duh, katanya masih bertunangan. Ayat 18 loh jelas. Bertunangan dengan Yusuf. Pada waktu tunangan Maria mengandung. Terus itu Maria mau dicerai. Duh, kan belum menikah. Bukankah perceraian hanya bisa terjadi jika seseorang sudah menikah, bukan? Nah, untuk memahami daripada kebingungan ini, maka ada baiknya kita memahami budaya Yahudi. Saudara, dalam tradisi Yahudi itu ada beberapa tahap menuju pernikahan. Contoh yang pertama adalah pertunangan engagement, pertunangan satu. Nah, pertunangan level 1 ini terjadi pada waktu dua orang yang dipertunangkan itu masih kecil. Di mana mereka dipertunangkan oleh orang tua mereka dan mereka belum saling kenal. Pertunangan satu ini bisa dibatalkan saja, tidak ada resiko apapun. Ada pertunangan yang tahap 2. Nah, pertunangan level 2 ini terjadi setelah dua orang tadi sudah cukup umur. Pada saat pertunangan kedua, mereka boleh sudah disebut sebagai suami istri. Tapi mereka belum tinggal bersama dan mereka belum boleh melakukan hubungan seksual. Nah, saudara, mari kita bandingkan dengan konteks di Ulangan pasal yang ke-22, ayat 23 dan 24. Nah, ini saya bacakan ya. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota, dia tidak berteriak-teriak dan laki-laki itu karena dia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Saudara tadi kan ngomong sudah bertunangan. Tapi di sini yang wanitanya saat ini sudah disebut sebagai istri. Demikianlah haruslah kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengah kamu. Nah, Ulangan pasal yang ke-22 ayat 23 dan 24 ini menunjukkan status level tunangan tapi sudah disebut sebagai suami istri, hanya belum boleh melakukan hubungan seksual. Kok tahu? Ayat 23 dikatakan gadis itu masih perawan. Jadi tidak boleh melakukan hubungan seksual. Jadi, di Ulangan 22 ayat 23 dan 24 ini menggambarkan yang pertunangan tahap 2 ini. Nah, dalam tradisi Yahudi, memutuskan pertunangan tahap 2 dianggap sebagai perceraian dan dianggap berdosa. Pertunangan tahap 2 ini hanya berlangsung selama 1 tahun saja. Nah, fase yang kedua inilah, yang dialami oleh Yusuf dan Maria, gitu ya. Jadi jangan bingung ketika melihat, loh, kata ini masih bertunangan, kok disebut sebagai suami? Terus kemudian kok mau dicerai? Masa ada batal tunangan tuh istilahnya kalau di budaya kita tuh bercerai? Kan enggak ada. Ya memang ini perbedaan budaya. Jadi kita harus memahami teks berdasarkan di tempat di mana budaya teks tersebut dituliskan. Supaya kita bisa mengerti konteksnya itu seperti apa. Begitu ya. Mengapa Yusuf mau menceraikan istrinya secara diam-diam? Gitu ya. Dia bermaksud menceraikan istrinya secara diam-diam. Nah, Yusuf kalau kita lihat ya, pasti sakit hati ya. Karena merasa dikhianati oleh sang pacar, gitu ya. Adalah suatu yang sangat sering menyebabkan orang lalu merusak nama baik pacar tadi yang dia cintai. Apalagi kalau ia sudah mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan pacarnya. Nah, biasanya orang pada umumnya itu seperti itu. Tetapi di dalam kesakitan hati seorang Yusuf, Yusuf tidak mau mencemarkan nama baik Maria.
Itulah sebabnya dikatakan Yusuf itu seorang yang tulus hati. Karena tidak mau mencemarkan nama Maria, dan Yusuf juga tidak mau menerima Maria sebagai istrinya nanti, maka dia bermaksud menceraikan secara diam-diam. Nah, melihat gelagat daripada pemikiran Yusuf ini peran penting daripada malaikat yang mendatangi Yusuf ya. Karena kalau tidak ada kejadian supranatural di mana malaikat ini mendatangi Yusuf, sungguhanan Yusuf ini pasti menceraikan Maria. Karena dia tidak percaya. Ini ngomong apa sih? Dihamil, mengandung oleh Roh Kudus. Tapi membingungkan orang. Ini gimana itu loh? Logikanya gimana itu loh? Ya toh? Nah, kita bahas intervensi Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, maksudnya Yusuf itu mempertimbangkan untuk bercerai dengan Maria. Malaikat Tuhan itu langsung intervensi nampak dalam mimpinya dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, bukan dari pria lain. Pasti Yusuf berpikiran dari pria lain. Dan Yusuf tidak mungkin percaya pada Maria ketika Maria bersaksi, aku mengandung dari Roh Kudus. Wah, ini omong kosong apa ini? Pasti Yusuf berpikir seperti itu. Tetapi dengan adanya penampakan daripada malaikat Tuhan, maka hal itu, hal yang tidak jelas, hal yang membingungkan, itu bisa menjadi jelas. Intervensi Tuhan langsung datang ketika Yusuf mau melakukan hal yang negatif. Yang tidak dia mengerti, yaitu menceraikan Maria. Saudara, saya percaya intervensi ilahi itu mutlak dilakukan. Karena tidak ada cara lain untuk berkomunikasi dengan Yusuf, untuk menjelaskan tentang kehamilan dari Maria ini. Allah yang kita percaya, saudara-saudara, adalah Allah yang peduli dengan kondisi kehidupan kita. Jadi tidak selamanya kita berada dalam kebingungan kita. Buktinya, ketika Yusuf ini bingung, pengen melakukan tindakan yang salah, Tuhan langsung mengguidance daripada Yusuf ini. Jangan kamu ceraikan Maria. Saudara, hendaklah kita merindukan guidance Tuhan, bimbingan Tuhan di dalam setiap langkah kaki kehidupan kita ketika kita mau menjalani daripada kehidupan ini. Nah, yang jadi pertanyaan gini ya, kenapa yo? Kok anak ini sangat penting, sehingga perlu dilahirkan dari seorang anak darah. Saudara, kenapa anak ini sangat penting? Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Justru ini sangat penting. Ya. Dan tujuannya adalah supaya untuk genaplah firman Tuhan oleh Nabi yang dikatakan gini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saudara, kalau kita lihat dari sisi Maria ya. Maria ini dipakai oleh Tuhan toh untuk menggenapi misi besar, yaitu melahirkan juru selamat dunia. Tetapi pernahkah Anda berpikir, Maria pasti mengalami yang namanya insecure. Perasaan tidak aman, tidak nyaman. Karena orang yang tidak ngerti ngomong, hamil ambek sopo gue. Ya toh? Bagaimana mungkin hamil tapi belum bersuami? Apa itu tidak menjadi bahan pergunjingan di masyarakat setempat? Saudara, menjadi pengikut Kristus, menaati firman Tuhan, itu pasti jadi pergunjingan di tempat di mana saudara berada. Saudara tahu misalkan Nuh itu membangun kapal di tengah musim kemarau, pasti jangan pergunjingan. Loh, ini orang goblok ini. Bisa membangun kapal di tengah musim kemarau yang tidak pernah ada hujan. Buat apa orang ini? Saudara, satu hal yang perlu kita ketahui bersama ya. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita itu seringkali dinilai bodoh oleh dunia ini. Kenapa? Karena value yang kita pegang dengan apa yang orang dunia pegang itu berbeda. Value yang kita pegang mempelajari firman Tuhan, menyediakan waktu untuk beribadah, berdoa, membaca firman, itu berguna sekali. Tetapi bagi orang dunia itu adalah wasting time.
Jadi menyia-nyiakan waktu daripada itu nge-game apa? Lihat film apa? Bukan nge-game atau lihat film salah ya. Tetapi kalau itu yang terus-terusan saudara lakukan, sampai Anda tidak memiliki waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan, berarti something wrong in your life. Ada sesuatu yang salah dalam engkau mengatur waktu Anda untuk berelasi dengan Tuhan. Oke, perlu diketahui ya, apakah Maria adalah seorang harus menjadi orang suci untuk melahirkan Yesus yang tanpa dosa yang suci ini? Saudara, perlu diketahui ya, bahwa di dalam Alkitab tidak pernah menyebut bahwa Yusuf itu suci atau Maria itu suci. Tidak pernah. Karena orang sering menganggap bahwa Maria itu suci, supaya Yesus bisa lahir suci. Tetapi pemikiran ini salah. Karena gini ya, kesucian Yesus itu tidak mungkin terjadi karena Marianya yang suci. Tetapi kesucian Yesus itu terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Kalau misalkan kita terima bahwa kesucian Yesus itu terjadi karena Maria itu suci, maka konsekuensi logisnya adalah supaya Maria suci, kedua orang tua Maria itu harus suci. Dan supaya kedua orang tua Maria harus suci, maka keempat kakek nenek Maria juga harus suci. Kalau ini diteruskan, akhirnya Adam dan Hawa pun juga harus suci. Tapi ini pasti tidak sesuai atau bertentangan dengan kitab suci. Karena di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, jelas-jelas dikatakan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden. Artinya, tidak mungkin kesucian Yesus itu lahir atau didapat dari kesucian Maria. Karena kalau misalkan logikanya seperti itu diterus-teruskan, nanti sampai yang pocokan nenek moyang itu harus suci. Dan itu tidak mungkin. Datanya itu bertentangan dengan kitab Kejadian pasal yang ketiga. Oke? Sekarang kita membahas ya. Apakah orang Kristen itu memang harus menanggung penderitaan? Saudara, kalau kita lihat Yusuf mengalami penderitaan, yaitu menerima istri yang sudah mengandung. Nah, ini repot ini. Maria juga mengalami penderitaan, karena orang-orang pasti akan desas-desus. Itu, belum menikah, perutnya sudah besar itu. Nah, saudara, memang ya, untuk menjadi pengikut Kristus, itu memang ada model-model seperti ini. Saudara, kalau kita baca dalam Matius pasal yang kedua, itu nanti mereka tuh dikejar-kejar ya. Dikejar-kejar sama Herodes. Itu sampai mereka tuh harus ngungsi ke Mesir. Saudara, zaman dulu tuh tidak ada pesawat ya. Saudara, kalau pergi dari Bethlehem menuju ke Mesir, itu lumayan jauh loh. Jauh, saudara. Jauh ya. Gak lumayan jauh sih. Jauh itu. Apalagi pakai kaki ya. Jalan kaki maksudnya. Itu penderitaan tersendiri bukan? Terus Yusuf dan Maria menuju ke Bethlehem pada waktu Marianya dalam kondisi yang mengandung. Susah enggak? Menderita enggak? Menderita. Yang dipanggil sensus oleh Kaisar Agustus tuh. Di bawah pemerintahan wali negeri Kirenius. Yang sudah dibahas beberapa waktu yang lalu ya. Saudara, ada dua ayat penghiburan di sini ya. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak kepada kita. Jadi ada suatu pengharapan akan kemuliaan yang akan kita terima ketika kita menjalani kehidupan penderitaan di dalam zaman sekarang ini. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Jadi dua ayat ini ya, Roma 8 ayat 18 dan 2 Korintus 4 ayat 17, ini menjadi penghiburan yang paling besar bagi kita untuk melewati atau menjalani daripada kehidupan orang Kristen. Ada suatu waktu dalam titik kehidupan ini kita mengalami masa-masa susah. Tetapi tangan Tuhan tetap ada untuk menjaga kehidupan kita dan menopang kita melewati masa-masa susah tersebut. Saudara pasti ingat Mazmur pasal yang 23 ayat yang keempat. Bunyinya begini ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, lembaga kekalaman mungkin tidak beranjak dari kehidupan kita. Dan mau tidak mau harus kita lalui. Tetapi ya satu hal yang penting yang perlu kita ingat. Gada dan tongkat Tuhan juga tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Artinya, penjaga Israel, Allah yang sejati, Yahweh, itu tidak pernah tertidur satu detik pun. Melakukan firman Tuhan tanpa tunda-tunda. Begitu Yusuf ini sadar, bangun dari mimpinya, maka Yusuf tanpa tunda-tunda, tanpa ragu-ragu lagi, langsung berbuat seperti yang diperintahkan malaikat. Perintahnya malaikat apa sih? Menerima atau ngambil Maria sebagai istrinya. Jadi dari ragu-ragu, jadi yakin untuk bertindak. Kenapa kok yakin? Karena bertemu dengan firman Tuhan. Bertemu dengan malaikat tadi. Ini ciri-ciri orang yang memang percaya pada Tuhan. Yaitu setelah bertemu dengan firman yang sejati, setelah membaca firman Tuhan, setelah berdoa dengan yakin, bahwa dia bertindak dengan keyakinan. Tidak ada keraguan-raguan. Saudara, apakah hidup kita penuh dengan ragu-ragu? Penuh dengan tanda tanya? Yakinlah dan Anda perlu bersandar kepada Tuhan. Berdoa meminta Tuhan untuk menguatkan hati Anda untuk menjalani kehidupan ini dengan tidak ragu-ragu. Mungkin di dalam kehidupan Anda ada lembah kekelaman, ada sungai atau samudra besar yang mungkin Anda harus lalui. Tetapi ingatlah peristiwa Musa. Di depan ada lautnya berau, Tuhan akan membuat dinding-dinding daripada sungai lautnya berau itu, sehingga bangsa Israel bisa melewatinya. Tuhan juga akan membuat jalan keluar yang ajaib sehingga kita bisa berjalan melewatinya. Ingatlah bahwa Tuhan itu juga adalah sama seperti Mazmur 23 ayat 4. Yang gada dan tongkatnya itu tidak pernah beranjak, tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita ketika kita melewati lembah kekelaman. Saudara, percayalah bahwa seberat apapun kehidupan yang kita alami, Dia tetap ada dan tangannya tidak pernah terangkat di dalam kehidupan kepada orang yang mengasihi Dia. Firman Tuhan pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.